Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya. Ini kuliah yang ganti yang kemarin ya. Kemarin sudah absen semua, nanti coba diingatkan lagi ya, dicek lagi absensinya sudah sesuai atau belum gitu ya. Kemarin kita belajar ini ya, pengukuran ya, nominal, ordinal ya, kemudian interval, rasio gitu ya. Kemudian data analisis, ada deskriptif, ada bivariat, sama ada multivariat. Untuk deskriptif hanya gambaran ya, biasanya tabel 1. Silakan kalian buka artikel-artikel. Tabel 1 itu selalu deskriptif gitu. Kemudian bivariat itu sudah mulai menghubungkan dua pengukuran gitu ya, dua variabel ya. Nah, multivariat ini harus mengkontrol gitu istilahnya ya, mengadjust. Jadi misalnya hubungan antara asupan dengan berat badan ya, asupan makan dengan berat badan. Itu enggak, kalau hanya asupan dengan berat badan itu bivariat gitu, tapi kan nggak cuma asupan yang mempengaruhi berat badan ya, ada faktor aktivitas fisik gitu, ada apalagi kejadian infeksi ya, penyakit, jenis kelamin, usia dan sebagainya, itu akan mempengaruhi. Nah, itu harus diuji juga, diuji secara multivariat ya, nanti belajar analisis multivariat. Harapannya kalian akan menguasai sampai ke multivariat, karena kalau nggak multivariat itu kurang kuat simpulannya. Nggak bisa kita bilang bahwa asupan bisa mempengaruhi berat badan ya, tanpa mempertimbangkan faktor yang lain tadi ya. Jadi kalau asupan berat badan aja itu belum kuat gitu, kita harus adjust, harus kita ambil variabel yang lain ya, nanti kita ukur juga, diuji bareng-bareng gimana hasilnya ya, itu namanya multivariat. Jadi ada kontrol atau ada penyesuaian gitu. Kemudian deskriptif analisis ya, ini tadi udah di tabel 1 ya. Jadi berapa persen yang laki-laki, berapa persen perempuan ya, rata usianya berapa. Kalau misalnya datanya normal, gunakan rata, tapi kalau datanya tidak normal, kalau pakai rata nanti nggak balance ya, nggak imbang, maka pakainya median. Itu ada di deskriptif analisis. Nah, masuk ke sentral tendensi ya, untuk mendeskripsikan data ya. Jadi ada mean, median, modus ya. Mean adalah average. Kemudian median itu kita ambil nilai tengah ya. Jadi nilai di tengah-tengahnya berapa. Jadi data median itu dia tidak akan dipengaruhi oleh besaran n-nya gitu ya, karena dia berada di tengah, nilai tengahnya, mau yang paling ujung, yang paling tinggi itu 100, 200, itu nggak akan mempengaruhi tendensinya gitu ya. Kalau mean itu akan mempengaruhi tadi, makanya ketika datanya tidak normal, kita gunakannya median, jangan mean. Kalau modus ini yang sering muncul berapa. Ya, jadi ini median dan modus ya. Median dan mean. Untuk mean itu kita bilang, kita bedakan nanti antara populasi sama sampel. Jadi untuk mean di populasi itu biasanya menggunakan mu ya.
mu X besar, N besar. Sedangkan untuk populasinya, untuk sampel ya, untuk sampel itu kita pakai X bar. X bar, X kecil sama N kecil. Ya, ini untuk membedakan aja perhitungannya itu di populasi atau di sampel, begitu. Kemudian median may be a better indicator of the most typical value if a set score has an outlier. Ya, tadi yang saya bilang. Kalau ada yang outlier, nilainya nilai ekstrim ya, angkanya besar gitu. Nah, median ini sangat berguna gitu. Karena dia tadi tidak dipengaruhi, ya tidak dipengaruhi oleh besaran nilai itu gitu. Dia hanya dipengaruhi oleh berapa jumlahnya, N-nya berapa, ambil nilai tengahnya. Jadi bebas dari outlier. However, when the sample size is large, doesn't include outlier, the mean score usually provide. Ya, ini biasanya kalau sampel itu semakin besar, ya, semakin besar jumlah sampel itu akan semakin normal datanya, ya. Jadi kalian ketika mengumpulkan sampel sampai banyak gitu ya, melebihi besar minimal itu makin banyak itu makin normal. Dikatakan itu biasanya di atas 500. Sampel di atas 500 itu sudah bisa dikatakan dia terdistribusi normal, begitu. Jadi kalau kalian punya ngambil data nanti sampelnya di atas 500 itu sudah bagus, gitu ya. Itu sudah distribusinya bisa kita pastikan dia normal, walaupun nanti diuji kembali, gitu ya. Tapi biasanya seperti itu untuk sampel dari 500 ke atas. Apalagi kalau ngambilnya datanya makin besar ya, 1000, 2000 ya, 15.000, 20.000, terus sampai 100.000 sampel gitu misalnya. Itu tentu akan semakin normal datanya. Mean versus median ya, which measure of central tendency should we use? Jadi kalau tadi dia distribusinya normal, maka mean itu lebih pas kita pakai gitu ya. Tapi kalau dia tadi tidak distribusinya tidak normal ya, maka kita gunakan median. Nah, coba ini dijawab. For French IQ test ya, ada 96, 100, 106, 114. Which of the following statement is true? Yang mana ini jawaban yang benarnya? Mediannya berapa, min-nya berapa? Berapa nilai min-nya? Halo? Min-nya 104, Pak. Min-nya berapa? Ini siapa nih? 104. Maaf, ini siapa tadi yang jawab? Saya nggak bisa melihat mukanya. Saya Ismi, Pak. Ismi, oke. Ismi. 104. Iya, betul, Pak. Mediannya berapa? Mediannya berapa? Median ini gimana cara ngitung median? 103 bukan ya, Pak? Gimana caranya? Apa nih? Median dari 100 tambah 106 dibagi 2. Oke, 103 ya. Kalau modusnya berapa modus? Modusnya tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Sama semua ya. Tidak ada. Ya. Oke, gampang ya. Ini cuma ngulang ya. Ini pelajaran sekarang SD, SMP kayaknya udah belajar ya.
Ini hanya mengulang kembali, tapi ini kita ambil secara manual ya, nanti kita coba di SPSS-nya. Karena ini datanya cuma 4, ya 4 itu ya bisa dihitung manual. Kebayang misalnya datanya ada 253, nah 253 sampelnya dihitung. Itu kan nggak bisa kita ngitung manual ya, pasti kita butuh tools. Tools yang digunakan itu nanti biasanya paling bisa diakses SPSS ya. Sebetulnya kalian pakai Excel juga bisa ya untuk mengolah data yang dasar, itu bisa pakai Excel. Chi-square itu bisa pakai Excel ya. Cuman memang lebih mudah pakai SPSS ya. Nanti kita juga coba praktiknya SPSS. Ya, ini contohnya seperti ini. Ketika ada nilai di sini sampai ke 200, sampai misalnya 114 ini kita ganti ya. Kita ganti jadi 500 gitu ya, angkanya 500. Maka kalau kita hitungnya min, ini akan berubah, nggak 104 ya. 96 ditambah 100 tambah 106 tambah 500 ya, pasti nggak 104-nya hasilnya. Jadi dia geser, tendensinya dia bergeser. Sedangkan kalau pakai median, dia mau di sini kita ganti 500, kita ganti 1000 ya. Di sini kita turunkan jadi 10, dia tetap mediannya stabil, yaitu 103 tadi. Gitu ya. Makanya itu ketika data itu tidak normal, ya kita pilih median gitu untuk menerangkan tendensinya tadi. Karena dia tidak berpengaruh, tidak ke kanan atau ke kiri, dia tetap stabil di tengah. Ya. Ini contoh kurva ya. Jadi biasanya data itu dikatakan normal ketika dia yang tengah seperti lonceng gitu. Jadi ada lonceng di situ. Kalau dia seperti lonceng seperti itu, maka min, median, modus itu nilainya hampir mirip gitu ya. Jadi bertumpuk itu min, median, modus. Nah, dia membentuk kurva normal. Tapi ketika bergeser, ya dia miring ke kiri atau dia miring ke kanan, itu pasti sudah ada perubahan, ya perubahan tendensinya. Nah itu bisa jadi data itu bisa kita katakan dia tidak normal, begitu ya. Jadi dia bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah kemudian yang berikutnya standar deviasi. Jadi standar deviasi itu equal to the square root of variance ya. Jadi pertama kita turunkan dulu dalam bentuk variance. Nah, habis variance itu baru kita kuadrat, akar kuadrat gitu ya. Square root ya. Kita akarkan. Nah, itu ketemu standar deviasi. Ini untuk mencari tadi ada di populasi sama ada di sampel ya. Subjeknya itu N besar untuk populasi, N kecil untuk disampel. Terus diturunkan lagi mu, itu adalah min-nya. Ya, kalau sampel kita gunakan X bar. Ya, N-nya tetap kecil dan besar tadi. Ya. Kemudian variance, variance itu tau ya, kodenya tau, biasa diilustrasikan sama tau kuadrat. Nah itu X1 dikurangin mu kuadrat per N besar ya. Kemudian untuk sampelnya itu ada S ya, varian itu disebutkan S. XI dikurangin X bar dikuadratkan dibagi N min 1 ya. Kemudian standar deviasi ya, standar deviasinya itu tadi variance itu kita akarkan gitu ya, kita akarkan jadi ketemulah dia standar deviasi. Nah untuk sampel di sini dikurangin 1 ya supaya untuk bias dari variansnya. Jadi rumusnya itu kita ubah menjadi N-1. Nah ini secara manual ya. Ini saya pertama kita review dulu
manual gitu ya. Nanti yang kalau udah selanjutnya kalian nggak akan memikirkan rumus ini lagi ya, karena sudah menggunakan software SPSS. Tapi biar nanti nggak bingung gitu, ini dapatnya dari mana, itu kita mulai dari sini. Jadi ada 10 sampel ya, ini dengan data tinggi badan, totalnya segini. Nah ini diurutkan terus ya, X min X bar ya, X barnya berapa? Itu dihitung ya, berapa X barnya? 165,1. Jadi dari ini semua rata-ratanya adalah 165,1. Kita gunakan X bar ya. Kenapa X bar? Karena ini sampel ya, bukan populasi. Kemudian S ya, S itu untuk mencari varian tadi ya, 1 per N min 1, N-nya masuk berapa? N-nya ada 10 sampel, masukin 10 dikurang 1 ya. Nah, kemudian ini masuk ke sini XI min X ya, X bar. XI itu dapat dari mana? Ya dapat dari perhitungan yang di sini tadi ya. Dari masing-masing ini kemudian ketemu 94,9. Ketemulah standar deviasinya segini. Jadi biasanya yang kita presentasikan nanti di tabel itu adalah X plus minus SD misalnya ya. X-nya berapa? 165,1 plus minus 3,22. Itu dapatnya dari mana? Dari perhitungan ini. Ya dari perhitungan ini. Jadi kalau sampelnya 10 gampang hitungnya. Tapi kalau sampelnya 100 tadi, 100, 200 sampel, ya 300, 400, 500, pakai data besar, skalanya nasional, sampelnya 20.000 sampel, itu ya kebayang kan, kita ngitung satu-satu nggak akan bisa. Jadi makanya kita gunakan tools. Nah, kemudian ada juga istilah standar error ya. Standar error itu untuk mengukur variability dari data itu gitu ya. Jadi diestimasi itu dari standar deviasi sampling distribusinya. Ini biasanya salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh penyimpangan antara data sampel yang kita gunakan dengan nilai parameter atau populasinya. Jadi kita berapa hasil pengukuran kita? 10 rata-rata usianya misalnya 10 gitu ya. Nah, berapa sampel berapa yang ada di populasi gitu. Ya, atau misalnya data stunting kita dapatkan prevalensinya 20. Nah, berapa prevalensi yang tingkat populasi ya. Itu untuk mengukur standar errornya itu berapa besar ya. Jadi standar error seringkali dijadikan sebagai salah satu indikator bagaimana kualitas sampel yang kita gunakan. Semakin kecil nilai standar error, semakin baik kualitas sampel yang kita gunakan. Ini kalau kalian nanti kadang-kadang ya mencari paper itu ada yang menggunakan SD, ada yang menggunakan SE gitu. Jadi standar deviasi yang tadi atau standar error yang ini ya. Itu beberapa peneliti atau penulis itu punya kecenderungan sendiri-sendiri ya. Sebetulnya nggak ada patokannya, nggak ada. Kapan kita harus pakai SD, kapan kita pakai SE itu nggak ada. Nggak ada aturan bakunya gitu, nggak ada ya. Cuma kadang-kadang kalau sampelnya itu kita mau menunjukkan bahwa sampel kita ini bagus ya, data kita itu baik, ini kualitasnya tampilinnya errornya gitu, standar errornya, karena standar error itu yang menjelaskan berapa besar penelitiannya pada populasi ya. Tapi nggak ada acuan bakunya, nggak ada ya. Standar deviasi pun sama ya, semakin kecil kan dia semakin bagus ya. Kemudian yang berikutnya ada mempresentasikan dari data ya, ada data collect, compile from experiment work, survey, record, raw data ya. Kemudian ini nanti diklasifikasi ya, jadi data itu kita ambil, kemudian kita klasifikasi ya, kemudian kita presentasikan gitu ya. Jadi namanya data itu nggak akan bisa diartikan kalau belum diolah
gitu kan. Raw data itu nggak mengandung arti apa-apa gitu sebelum kita olah ya. Baru dia muncul ada kesimpulannya apa gitu ya. Diolah itu seperti apa tadi, mean-nya berapa gitu kan. Berapa ratanya, berapa mediannya, nah itu baru ada hasilnya di situ. Tapi kalau data berat badan aja semua dikumpulkan 1 sampai 100 sampel, itu nggak akan menghasilkan data apapun gitu kan, perlu diolah tadi. Ada di tabulasi, ya di diagram atau drawing dan sebagainya. Ya ini untuk visual ya, untuk visual, untuk presentasi data-datanya. Ini kapan kita gunakan bar ya? Kadang-kadang mahasiswa suka bingung. Ini pakainya apa gitu? Kita pakai tabel atau pakai uh, gambar yang bar gitu ya? Atau pakai pie? Atau pakai garis gitu kan untuk menandakan perjalanannya. Nah ini harus banyak baca memang untuk data-data besar yang kita pengen tahu berapa mean mediannya gitu ya, itu ya pakainya tabel gitu kan. Tapi kalau kita mau melihat perbedaannya nih antara grup 1, grup 2, nah itu bisa pakai gambar gitu. Melihat bedanya itu pakai gambar. Tapi kalau mau melihat perjalanannya, minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, ya itu berarti kita gunakan gambar garis gitu kan, perjalanannya seperti apa ya. Jadi tentu nggak semuanya juga bagus pakai tabel, nggak semuanya bagus pakai gambar gitu ya. Ya ini tentu harus dipilih-pilih. Dan ini makin banyak baca, tentu makin bisa tahu nanti bagaimana cara mempresentasikannya. Karena sangat penting nanti ketika mempresentasikan hasil itu yang seperti apa yang bisa orang tadi menangkap informasinya, ya. Informasi mana yang lebih mudah untuk ditangkap, gitu kan. Ini contohnya ya. Ketika data itu besar jumlahnya dan kita mau melihat, mau mempresentasikan berapa mean-nya, ya, berapa mediannya, berapa standar deviasinya, berapa persentasenya, ya itu cukup dengan tabel. Ya ini yang sangat common, ya sangat biasa, gitu, biasa digunakan, ya. Jadi berapa rata usia, ya di orang yang tidurnya kurang dari 6 jam, itu rata-rata usianya 53,7. Sedangkan di 6 sampai 8 itu 53,5. Kalau dia lebih dari 8 jam itu 53,4 gitu. Kebayang ini kalau kita gunakan diagram bar, ini berapa halaman bisa kita muat ya. Karena ada seksnya ya, ada age-nya, ada marital status, education, itu akan banyak sekali nanti. Dan nggak menggambarkan apapun gitu ya. Tapi kalau kita muat dalam satu halaman tabel, banyak variabel yang digunakan bisa masuk semua, ya ini lebih pas gitu ya. Jadi kalau kalian variabelnya sedikit mungkin bisa ya menggunakan diagram bar gitu. Tapi kalau variabel udah banyak yang diteliti itu sulit gitu ya. Kemudian ini ya, ini data-data besar memang ya, ini dari paper saya. Dia sampelnya besar dan variabelnya banyak gitu. Jadi mau nggak mau memang isinya itu tabel dengan angka-angka jelimet kayak gini ya, satu-satu gitu. Ya, kalau ditandingkan apa, misalnya ada kontes ini ya, kontes apa namanya, presentasi poster presentasi gitu ya. Ini nggak akan menarik karena datanya cuma tabel-tabel aja gitu. Karena poster itu biasanya yang gambar gitu ya, ada diagramnya, ya ada garis-garis dan sebagainya. Ya. Nah itu juga perlu dipertimbangkan gitu. Jadi untuk yang mana kita pakai bar, tapi yang mana kita gunakan tabel seperti ini gitu ya.
Nah, ini di sini saya mau angkat ini tentang standar error gitu ya. Kalau tadi sebelumnya ini kan semuanya pakai SD ya, min SD. Ini kebetulan datanya normal semua ya. Datanya normal semua karena sampelnya juga besar ya. Jadi datanya normal. Kemudian dia gunakan ini saya gunakan SD ya. Nah, tapi di sini saya gunakan SE gitu ya. Saya gunakan standar error. Jadi ingin memperlihatkan bahwa errornya itu kecil banget loh gitu ya. Jadi minnya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu hasilnya. Ya karena standar errornya sangat-sangat kecil begitu. Jadi di sini digunakanlah standar error ya, ini untuk mengukur Z-score ya, dan Z-score-nya kita pakai standar error. Kemudian ini menggunakan ya ini kompleks ya, ada barnya di sini. Kemudian dia juga menggunakan garis ya. Jadi garis ini untuk menunjukkan perubahannya dari menit ke menit gitu ya, time-nya di sini. Nah, sedangkan di barnya ini dia menunjukkan perbedaan per grupnya gitu. Jadi increase in level of blood glucose in mice as revealed by oral glucose tolerance test after inject streptozotocin and before sacrifice ya. Jadi yang A itu dia di week ke-4 setelah gitu ya, yang B itu sebelum sacrifice-nya ya. Ini tentu memang lebih rumit gitu ya. Jadi kalian nanti ketika penelitian tikus ya mungkin ada dari sini kan akan meneliti tentang tikus. Itu juga harus dipertimbangkan tadi bagaimana cara kita mempresentasikan supaya hasil yang kita temukan itu bermakna gitu ya. Bermakna itu bukan berarti harus P-nya kurang dari 0,05 bukan, tapi informasinya itu baru di situ gitu. Karena beberapa kali saya perhatikan mahasiswa kita yaitu jalan aja seadanya gitu ya. Misalnya penelitian hal yang bisa dilakukan di manusia, kenapa kok ke tikus gitu? Itu sering itu seperti itu dan alasannya hanya pertama karena lebih cepat Pak. Nah ya lebih cepat, kemudian lebih mudah gitu kan. Tikus ya tinggal kita kasih, udah ada orang labnya, kasih selesai gitu kan. Biasanya nggak diurusin itu ya, karena udah ada petugas labnya yang bisa mengurusi itu. Ya tentu biayanya lebih mahal memang. Nah tapi juga hati-hati nanti markernya itu kalau cuman apa misalnya yang diambil gula darah puasa ya, berat badan, apa profil lipid itu kan sangat biasa ya. Jadi penelitian tikus itu biasanya sudah sampai ke mekanismenya ya, bahas mekanismenya apa, inflamasinya ya. Kalau mau lebih mahal lagi tentu dibedah ya, dibelek segala macam untuk bisa melihat mekanisme tadi gitu kan. Kalau dia kaitannya dengan gula darah, maka diambil lihat bagi berapa insulinnya, bagaimana gitu kan, hormon insulinnya banyak atau dia seperti apa profilnya ya, atau diambil lagi lebih dalam ke kelenjarnya begitu. Nah itu tentu uangnya lebih besar memang ya, tapi artinya serius gitu, nggak cuma melihat di permukaan. Kalau di permukaan hanya gula darah dan lain-lain, nanti tetap aja hasilnya kan sudah tahu gitu ya, sudah banyak yang meneliti itu gitu. Nanti imbasnya luarannya publikasinya nggak bisa maksimal ya, nanti akan ditolak sana sini, nanti malah repot ya. Kemarin ada mahasiswa itu yang sampai susah payah juga akhirnya, karena di awalnya sudah mengajukan judul yang sangat biasa gitu ya, sangat biasa diteliti. Jadi udah nggak harus diteliti gitu, seperti misalnya asupan tinggi energi terhadap kegemukan, itu kan sudah biasa kan, itu sudah jadi teori malah ya, nggak perlu lagi kita teliti.
Nah, hal-hal seperti itu ya, jadi harus dipaskan dan dipresentasikan juga dengan baik. Caranya itu sebetulnya gampang aja, kalian tinggal ngambil satu artikel, saya selalu menyarankan ambil satu artikel yang sama plek dengan judulnya, itu tinggal diikutin aja. Ya, dia presentasinya seperti apa sih? Dia pakai apa? Pakai tabel atau pakai gambar? Itu tinggal diikutin semuanya. Ya, dari mulai metodenya, hasilnya, itu cara dia presentasi itu diikutin semua yang dilakukan ya. Itu sangat mudah gitu ya, sangat mudah sekali. Makanya harus ada contoh artikel gitu untuk bisa lebih cepat nanti membuatnya. Kemudian ini tadi pakai gambar ya, dia membandingkan ini grup N, grup C, grup P, grup L ya, kemudian ada A, B, C di situ. Jadi ini tentang level endotoksin TNF alpha ya. Yang A itu endotoksin, B itu TNF alpha, C itu IL-10-nya ya. Tentu ini karena variabelnya sedikit, jadi dia bisa melihatnya dengan membandingkan seperti ini gitu. Tadi kalau variabelnya banyak, ya akhirnya tadi banyak sekali nanti yang akan dibandingkan ya. Jadi tergantung ada berapa variabel yang diambil nanti. Kemudian ini menggambarkan tadi ya, yang saya ceritakan, ambil jaringannya gitu ya, untuk melihat apa mekanismenya, itu pasti harus ambil jaringan kan. Nah itu biasanya penelitian pada hewan coba itu sampai ke situ ya. Kalau di luar negeri itu biasanya mereka sudah sampai ke sana kalau mau publish di internasional bereputasi begitu. Tapi kalau hanya internasional aja, nah ini mungkin nggak perlu sampai ke sini gitu kan. Jadi nggak perlu sampai ngambil jaringan ini karena mahal sekali ya. Jadi intinya memang all out gitu ya, kalian mau penelitian apa gitu, itu yang harus all out. Kalau mau observasional ya berarti sampelnya harus besar tadi gitu kan. Kalau mau tikus ya sampai dalam ya, variabelnya sampai dalam. Kalau mau ke manusia intervensi ya harus di randomize gitu kan. Nah itu maksud saya, tiap bagian itu selalu ada, tiap desain itu selalu ada plus minusnya, memang kita ambil yang terbaiknya gitu ya. Nah statistik ya, jadi statistik yang kita pelajarin itu cuman nanti kalian akan tulis dalam satu paragraf aja ya di paper kalian itu. Statistical method, udah ya, ini cuman berapa ini kata-katanya ya, cuma sedikit. Ini yang kalian pelajarin ya dari mulai lulus S1 ya, mungkin dari D3 belajar statistik, S1 belajar statistik, S2 belajar, sekarang lagi kan belajar statistik, nanti ada yang S3 belajar lagi statistik ya. Diulang-ulang terus statistiknya dan ditulisnya cuma segini ya, cuma seuprit gini doang ya. Jadi sedikit ini cuma menjelaskan data manage Excel ya, ini pakainya Excel lagi dia ya, bukan SPSS atau Stata dan lain-lain, ini pakainya Excel ya. Kemudian distribusi, antropometri, biochemical parameter, ini confirm for approximate normality ya, artinya dia kasih tahu data ya yang kita gunakan normal gitu ya. Kemudian dia menggunakan mean sama standar deviasi ya untuk bisa mensummarize gitu ya. Nah ini udah di variable after adjusting for age ya, jadi dia kontrol dulu nih age-nya ya, jadi semua sudah dikontrol adjust by age ya, jadi nggak ada alasan lagi bahwa yang tua itu berpengaruh, yang muda enggak gitu ya, karena sudah dikontrol. Kemudian difference in anthropometric parameter in male and female were compared using Z-test ya. Ini dia membandingkan berarti bivariatnya ya, pakai Z-test. CRP, oh ini dia sebutkan di sini ya, CRP level was skewed ya. Berarti CRP itu datanya
tidak normal ya. Ternyata di sini dia sebutkan CRP tidak normal, skewed ya, miring. Nah, maka dia gunakan median. Ya, median untuk ngetes Wilcoxon prime sum tesnya. Ya, berarti di sini dia baru bilang bahwa dia uji normalitasnya gitu ya. Kemudian di sini ketemu CRP tidak normal, maka dia gunakan median. BMI and apa ini, fat ya. Apa BF itu, BF persen BF gitu ya. BF itu apa? Jadi disebutkan work quartile and logistic regression. Nah, ini dia sudah masuk ke logistic regression, artinya dia sudah masuk ke multivariatnya ya, dengan odds ratio 95% confident interval. Jadi dia bagi quartile, kemudian dia susun berdasarkan quartile itu 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ketemulah odds ratio-nya berapa ya. Odds ratio CRP, elevated level of CRP ya, ini SD ya for BMI. Apa ini BF ini apa ya? Persen BF, ada nggak di sini panjangannya BF? Body fat Pak sepertinya. Body fat ya, persen ya, betul-betul body fat. Persen body fat, male 6,5, female 8 gitu ya. Ini dia kategorikan ya, jadi rasio itu dikatakan elevated level CRP untuk peningkatan for BMI. BMI-nya itu, karena kalau mau odds ratio kita kan harus mengkategorikan dulu ya, datanya itu kita kategorikan dulu. Nah, dia kategorikan itu BMI-nya berapa, body fat-nya berapa, ya tricepsnya berapa gitu ya. Itu dia kategorikan semua masing-masing ya. Nah, di akhir ternyata dia juga gunakan stata ini ya, intercooled stata. Ini was used statistical. Oh ya, dia pakainya stata ya. Tadi Excel-nya itu cuma buat masukin doang ya. Ini biasanya nggak perlu ditulis ya, harusnya data one managed using Excel split test. Ini nggak perlu ini. Jadi harus langsung saja di sini, karena di sini udah dijelaskan dia ternyata pakainya stata. P value kurang dari 0,05 ya, was considered as statistically significant. Udah cuma sebatas ini dia menerangkan statistiknya yang kita pelajarin ya dari SD3, S1, S2, S3 nanti ya. Hanya sebatas ini, dan tapi sebatas ini pun ya dia sangat menentukan kemaknaan dari paper itu, gitu ya, kemaknaan dari artikel itu. Coba kalau hanya dituliskan, hanya menggunakan chi-square, udah titik. Paper ini nggak akan bisa masuk ke jurnal yang baik tentu. Kalau dia hanya menggunakan z-test aja udah titik gitu, ya, itu nggak akan bisa kita masukkan di jurnal yang bagus tadi, karena hanya bivariat aja, ya bivariat dan standar aja udah. Nanti tabelnya cuma ada satu tabel, mungkin tabel bivariat seperti itu ya. Jadi makanya kalian, saran saya harus pakai multivariat tadi, harus ada odds ratio-nya, logistic regression-nya ya, atau mungkin pakai linear regression gitu ya. Itu tergantung nanti sifat datanya seperti apa. Oke, lanjutkan. Ini example, the exam score should be approximately normally distribute for both male and female. Ya, jadi ini skor ujian ya untuk laki-laki, dia ini mendekati normal ya. Jadi ini mendekati normal. Walaupun ini harus diuji nanti ya berapa angkanya. Nah, following numerical visual output must be investigate ya, skewedness, kurtosis, atau kita bisa lihat berapa kemiringannya seperti apa. Atau kita bisa gunakan uji Shapiro-Wilk ya, Shapiro-Wilk, atau temannya Shapiro-Wilk itu siapa namanya?
lupa saya. Apa temannya? Kan ada dua ya, Sapiowick sama satu lagi. Ya nanti kita bahas di ini ya di SPSS-nya ya. Kemudian ada histogram, itu juga bisa melihat kenormalannya ya. Histogram, nanti ada QQ plot ya. Kemudian your data do not have to be perfectly normally distributed. Jadi memang nggak bisa pas banget normal, itu pasti ya, karena kita hanya mewakili populasi yang ada gitu. Jadi tentu ada miring ke sana, miring ke sini, itu wajar ya. Tapi tadi kita harus tes memang secara objektif gitu, bukan secara subjektif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya ganti presentasinya ya. Ini buku, saya lagi bikin buku statistik tapi belum jadi. Ini saya tampilkan satu bab tentang kenormalan data. Kelihatan ya boardnya ya. Nah ini uji normalitas. Jadi bisa kita gunakan beberapa alternatif untuk melihat data itu normal atau enggak ya. Jadi ada koefisien varians, ada skewness, kurtosis, histogram, box plot, QQ plot, the trend QQ plot. Ya ini ada semua di SPSS ya. Ini temannya Sapiro-Wheel ya, namanya Kolmogorov-Smirnov ya. Jadi bisa pakai Kolmogorov-Smirnov ketika dia N-nya lebih dari 50, Sapiro-Wheel N-nya kurang dari 50 gitu. Nah, cuman ketika ini kita gunakan alfanya itu dikatakan dia normal ketika dia lebih dari 5%. Ya, ini kebalikan dari nilai p-value-nya hipotesis ya. Nah, ini nanti ada urutannya. Ini nanti besok kita praktek aja langsung ya. Ini di buku ajar ini saya potong-potong ya. Jadi analyze, deskriptif, explore gitu ya. Kemudian dimasukkan nilai apa yang mau kita lihat ya. Ini di sini kita lihat skor nilai ujiannya. Kita masukkan, kemudian nanti kita klik di sini normality ya, normality plot. Nah, ini juga kita klik histogram buat melihat gambarnya ya. Nah, muncul hasilnya seperti ini ya. Hasilnya ini ada mean, ada confidence interval ya, ada median, variance, SD, range, interquartile, skewness, kurtosis ya, ini ada semua. Jadi ini secara objektif, tadi saya katakan objektif karena ada angkanya di situ ya, ada angkanya. Sedangkan ini kita melihat dari sisi subjektifnya karena kita melihat hanya dari gambarnya. Ini gambarnya mengikuti kurva normal enggak gitu ya. Kalau dilihat ini kan normal nggak ini? Enggak ya, ini kayaknya nggak normal tuh, muter-muter gitu kan. Kalau dia segini aja ini bisa jadi normal ya, tapi ini ada outlier-nya ini di sini. Kemudian kalau kita lihat dari box plot ini juga sama, dia nggak di tengah di sini ya. Biasanya dia harusnya di tengah. Terus ininya juga nggak imbang gitu ya. Kemudian QQ-nya, ya QQ plotnya ini juga angkanya nggak walaupun dia mengikuti, tapi banyak yang di luar garis gitu, nggak menyentuh, yang nggak menyentuh garis. Kemudian ini
the trend normalnya ya, ini juga sama, ini jauh-jauh gitu ya. Nah, ini yang kita nanti lihat gitu hasilnya ya. Tadi output yang tadi itu kita lihat. Jadi masukin nih rasio skewness, rasio kurtosis ya. Itu kita lihat di sini skewness dan kurtosisnya. Nah, ini ya. Rasio kurtosis, rasio skewness-nya. Berapa rasionya gitu. Nanti ada nilai normalnya berapa ya. Jadi di sini dikatakan harusnya -2 sampai dengan 2 gitu ya. Nah, sedangkan di sini tadi antara skewness sama SE-skewness-nya ya. Nah, ini ya, ini SE-nya ya. Skewness-nya ini dengan SE-nya ini kita bagi ya. Kita bagi berarti 0,15 dibagi 0,6 ya, ini minusnya. Nah, itu kita masukkan hasilnya ya, hasilnya berapa ya. Hasilnya adalah 0,22 ya. 0,22 itu masih dalam range normal gitu ya. Jadi kita bisa sebut dia datanya normal gitu. Walaupun gambarnya ini kan tadi secara visual dia nggak normal gitu kan. Kalau kita lihat histogram ini kan harusnya begitu ya, ini harusnya ini nggak 2, ini harusnya dia di sini nih. Nah itu gitu ya, itu juga agak skewed ya, agak miring dia. Tapi tadi makanya sarannya memang jangan menggunakan visual gitu untuk mengetahui data itu normal atau enggak, tapi kita gunakan nilai-nilai ini ya, nilai koefisien varians, rasio skewness, kurtosis ya, atau tadi kita gunakan Kolmogorov-nya gitu ya. Secara Kolmogorov ini juga dia hasilnya kemaknaannya lebih dari 5% ya, jadi datanya juga normal gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini nilai Kolmogorov-nya ya, yang bawah ini. Shapiro-Wilk sampel kurang dari 50, Kolmogorov kalau sampel lebih dari 50. Ini semuanya 0,02 di atas ya, di atas 0,05. Jadi normal datanya gitu. Oke, itu tentang data. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, nanti kita belajar transformasi data ya. Jadi data nggak normal itu kita transformasikan gitu ya. Data nggak normal juga nanti kita normalkan. Kita coba menormalkan. Masih ingat ya? Masih ingat nggak teman-teman di sini? Transformasi data. Jadi minggu depan semua sudah install SPSS ya. Ini saya hanya kasih gambaran dulu pemanasan. Minggu depan sudah pegang SPSS semua. Kita praktek ya, nanti saya kasih soalnya terus kita sama-sama kerjakan. Sudah punya SPSS semua belum di sini? Ada yang belum? Siapa yang belum? Ada yang belum? Minta di perpustakaan tuh punya tuh ke Mbak Arum. Tapi kalau di luar kota kirim apa nanti coba di Japri aja, di WA. Kalau males nyari di internet ya, tapi kalau bisa nyari di internet, browsing bisa dapat. Karena ini nanti akan kita gunakan SPSS untuk melihat tadi mean, median ya, kita yang dasar-dasar dulu ya. Mean, median, standar deviasi, standar error ya, kemudian kita ya. Ada Pak. Apa? Ada, semuanya punya. Berapa SPSS-nya yang berapa ya Pak ya? Berapa aja sama aja kok. Sama aja. Punyanya berapa? Aduh. SPSS berapa? 24, Pak. Oh iya bisa, nggak apa-apa 24. Oh nggak apa-apa. Kalau yang di bawah itu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, sama aja kok. Makasih Pak.
Ya, ini nanti kita normalkan ya datanya, kita normalkan, kita transform, namanya transformasi data ya. Jadi nggak usah khawatir gitu ketika datanya nggak normal. Aduh, data nggak normal gimana nih? Ya, yang namanya data, apalagi sampelnya sedikit, ya sampelnya 50, 60 ya. Datanya misalnya range-nya kayak berat badan, itu kan range-nya kan luas sekali ya berat badan. Range-nya dari mulai berat badan berapa? Di sini di kelas ini berapa berat badan paling rendah? Misalnya ada nggak yang 30? 30 nggak ada lah ya. Apa ada 30? Ya misalnya 40 lah, 40 ya. Ada yang 40, ada range paling tinggi berapa kira-kira? Ada yang 60 paling tinggi atau 70, 80? Nah itu kan range-nya besar sekali ya. Jadi kemungkinan dia normal itu ya susah ya, apalagi sampelnya nggak kita spesifikkan usia gitu ya, itu akan range-nya akan melebar kemana-mana. Kemudian asupan, misalnya asupan energi itu juga datanya kan ada yang pas mungkin dia makannya berapa 3.000, ada yang cuma makannya 500. Nah itu range-nya aja udah besar sekali. Jadi ya nggak selalu normal memang ya. Dan itu makanya udah ada banyak alternatif gitu. Ketika data nggak normal, tadi gunakan mean, ya, gunakan median kalau datanya nggak normal. Tapi itu juga sebelum kita ke sana, kita transformasikan dulu ya. Nanti diketik masukkan transformasi ya. Kemudian transform, compute ya, target variabel, kemudian nanti masukkan ALG 10-nya ya. Masukin ke sini. Nah, ini nanti ada transformasi skornya ya. Jadi datanya nanti berubah di sini. Datanya berubah. Nah, ini kita tes lagi. Kita ulang lagi proses normalitas data tadi. Datanya normal apa enggak gitu. Setelah kita transform seperti ini, datanya bagaimana ya. Kalau masih nggak normal ya sudah, terima aja kenyataan bahwa datanya nggak normal gitu kan. Nanti ada uji alternatifnya ketika data itu tidak normal. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ini caranya ya, cara tadi ini tadi mengujinya ya, menguji normalitas tadi, deskriptif, explore ya, kemudian masukin variabelnya di sini, masukkan pindahkan ke kanan, histogram, normality ini yang tadi di buku tadi ya. Nah ini ketahuan di sini ada Kolmogorov, ada Shapiro-Wilk gitu ya, Kolmogorov, Shapiro-Wilk. Ini kita lihat datanya ini berapa sampelnya ini ya? Sampelnya ada 474 ya, N-nya ada 474, berarti kita pakainya Kolmogorov Smirnov ya, karena N lebih dari 50. Nah ini diketahui datanya 0,09 sama 0,000 ya. Ini kalau dilihat kan tidak signifikan dia kan datanya. Ya tidak normal ya. Datanya ini nggak normal, walaupun di sini di histogramnya ini sepertinya normal gitu ya. Nah ini harus dites juga nanti skewness-nya berapa ya dan lain-lain sebagainya ya. Tapi itu bukan masalah yang besar saya rasa ya. Kita tinggal ganti ujinya pakai uji alternatif atau uji non parametrik ya istilahnya. Nah ini uji hipotesisnya ya. Jadi nanti yang akan kita pelajarin selanjutnya itu ya tentang ini ya, tentang uji ini. Ada ketemu datanya numerik ya, datanya itu numerik atau kategorik gitu. Nanti ketemunya maunya pakai komparatif atau korelatif gitu ya. Kalau komparatif nanti juga dibagi lagi berpasangan atau tidak berpasangan ya. Nanti yang berpasangan itu juga dibagi lagi kelompoknya ya, kelompoknya lebih dari 2 atau 2 kelompok gitu ya. Kalau dia berpasangan 2 kelompok itu ya uji T berpasangan, tapi kalau dia tidak berpasangan maka uji T tidak berpasangan untuk 2 kelompok. Artinya data itu misalnya melihat pada populasi pada sampel yang sama gitu ya, biasanya
yang berpasangan itu contohnya sampelnya sama digunakan. Jadi orang yang sama diukur 2 kali gitu, itu pakainya berpasangan ya. Tapi orang yang berbeda diukur masing-masing 1 kali, terus kita bandingkan perbedaannya. Nah, itu berarti uji T tidak berpasangan ya. Biasanya kalau pemberian sebuah intervensi, nah ini kan kelompoknya ada 2 kelompok, yang satu kelompok diberikan intervensi A, yang satu intervensi B. Intervensi A kita ukur sebelum sama sesudahnya, ya berarti itu pakainya uji T berpasangan sebelum sama sesudah intervensi. Ya masih ingat ya itu ya. Tapi kalau mau membandingkan antara pemberian A dan pemberian B, ya paskanya atau pasca pemberian pastinya kan, setelah intervensi kita membandingkan efektivitasnya kelompok A dan kelompok B, maka kita gunakan uji T tidak berpasangan. Kalau lebih dari 2 maksudnya gimana? Maka ada 3 perlakuan misalnya ya, ada perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C gitu ya. Nah, kalau udah 3 atau lebih dari 2 ya, berapapun itu nanti ke tikus biasanya itu banyak nanti ya. Tikus itu banyak dia akan menggunakan apa kelompoknya gitu ya. Jadi dia lebih dari 2, itu biasanya pakainya ANOVA ya. Nah, itu yang membedakan antara kelompok sama pasangan atau tidak berpasangan ya. Kemudian di bawahnya itu ada uji alternatifnya ya. Jadi ada Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Wilcoxon, Friedman test ya. Kemudian nanti ketemu kategorik dengan kategorik gitu ya. Itu maka pakainya chi-square gitu ya, kategorik gitu. Atau numerik, maka pakainya pasti korelatif itu ya, Pearson gitu, pakainya Pearson. Numerik ketemu numerik gitu. Tadi kalau yang kelompok itu kelompoknya kategorik, variabel terikatnya numerik, gitu ya. Itu masih ingat ya. Itu jangan sampai lupa. Misalnya kalian tadi hasil ukur berat badan, ya berat badannya kan numerik gitu ya. Tapi ketika nanti mau membandingkan kelompoknya, ya berarti berapa kelompok? 2 kelompok nanti dibandingkan berat badannya. Berat badan kelompok A rata-ratanya 50, kelompok B rata-ratanya 60. Ya, 50 dan 60-nya itu kan numerik. Tapi yang kita bandingkan kan perbedaan 2 kelompok itu, ya antara A dan B-nya. Ya, ini yang jangan sampai lupa ya. Jadi ini sampai kapanpun nanti kalian tadi sampai S2 ini lulus ya, terus ada yang sekolah lagi S3, ya belajarnya ini lagi gitu ya. Diulang terus ya sampai nanti postdoc, ya ini lagi juga mungkin ya akan dipelajarin lagi. Jadi semua yang digunakan, semua paper-paper itu ya juga tentang ini juga ya. Ya mungkin ada beberapa yang memang di luar uji ini gitu ya. Ada kalau kayak uji validitas, yaitu nggak selalu pakainya ini gitu ya. Itu juga yang lebih tingkatannya nanti ada tingkatan berbeda. Tapi ini kita pakainya di sini aja. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada? Ya, ini hipotesisnya ya, tapi saya rasa nanti akan masuk ke tiap-tiap itu ya, tiap-tiap uji ya. Ini hanya rumus-rumusnya aja ketika kita akan menolak atau menerima H0 ya. Ini karena kita pakainya P ya, kita pakainya P value ya. Ini daerah yang errornya gitu ya. Ketika dia lebih kecil dari P value ya, maka kita terima, kita reject ya, istilahnya reject kita tolak hipotesis nolnya gitu ya. Jadi kita terima alternatifnya ya, jadi dia masuknya ke sini.
Ya, tapi ini buat gambaran p-value aja ya. Tapi nggak begitu penting karena kita nggak masuk di pelajaran statistiknya gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan? Cukup? Ya, ini untuk p-value ya. P-value kita pakai yang 0,05 ya, biasanya kita pakai 0,05. Sebetulnya ada banyak ya, ada 90 ya. Kalau pada obat-obatan itu kita gunakan yang 99 karena makin kecil tentu makin sulit kemaknaannya gitu kan. 0,01 kan makin sulit ya ketimbang 0,05 ya, untuk populasi yang penyakitnya atau tidak terlalu kritis itu bisa pakai 90 sebetulnya. Tapi untuk saat ini kita sepakati aja semuanya kita pakai yang 0,95 ini ya, 0,05 itu untuk alfanya. Jadi confidence intervalnya itu CI 95%. Nah, 5%-nya itu adalah alfanya ya, errornya gitu. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa normal waktunya. Terus siapkan SPSS-nya ya, siapkan SPSS-nya nanti kita praktek ya. Saya berikan angka-angka datanya, tapi kita prakteknya pelan-pelan ya. Mungkin teman-teman yang udah expert di sini akan mengulang lagi gitu ya, karena ya mudah-mudahan biar semuanya startnya sama gitu. Nanti kita mulai lagi dari variabel ya, dari data, kemudian record apa yang simple-simple ya, seperti itu. Oke, kalau nggak ada bisa kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Untuk sekarang boleh di-on-kan kameranya ya, untuk kita sebagai bukti kalau kita sudah melakukan pembelajaran di mata kuliah biostatistik.